Pengembangan program pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa bersama dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pertama-tama, siapkan dulu alat tulis kalian untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan. Untuk absensi hari ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Bagi yang tidak meninggalkan komentar, maka dianggap tidak mengikuti pelajaran atau dianggap tidak masuk. Pada pagi hari ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, siswa diharapkan mampu untuk mengurutkan bilangan bulat dari yang terkecil ke terbesar ataupun sebaliknya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk melakukan operasi hitung bilangan bulat. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu untuk menuliskan bilangan berpangkat bulat positif. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengenal KPK dan FPB. Dan yang terakhir atau yang kelima, siswa diharapkan mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan bilangan bulat. Pada materi bilangan bulat ini, ada 3 subbab yang akan kita bahas. Yang pertama adalah konsep bilangan bulat. Yang kedua adalah operasi bilangan bulat. Dan yang ketiga adalah bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Yang pertama adalah konsep bilangan bulat. Apakah dari kalian masih mengingat apa pengertian dari bilangan itu? Ya, bilangan adalah suatu konsep matematika yang digunakan dalam pencacahan dan pengukuran. Sedangkan bilangan bulat adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif atau bisa disebut dengan bilangan asli, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat bisa dilihat pada garis bilangan berikut. Bilangan yang terletak di kanan 0 itu bernilai positif atau bisa disebut juga dengan bilangan asli. Bilangan yang terletak di kiri 0 bisa disebut dengan bilangan bulat negatif. Ingat bahwa semakin kanan letak bilangan tersebut maka nilainya semakin besar. Dan apabila bilangan itu terletak di sebelah kiri, maka nilainya semakin kecil. Selanjutnya adalah membandingkan dua bilangan bulat. Misal saya punya bilangan negatif 12 dibandingkan dengan bilangan negatif 9. Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Kita bisa menggunakan garis bilangan. Jika dilihat dari garis bilangan, ternyata bilangan negatif 12 itu berada di sebelah kiri dari bilangan negatif 9. Karena berada di sebelah kiri, maka nilai dari bilangan negatif 12 ini kecil. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa negatif 12 itu lebih kecil daripada negatif 9. Yang kedua, ada bilangan 10 dan bilangan 3. Sama seperti nomor 1, kita bisa memanfaatkan garis bilangan. Jika dilihat dari garis bilangan, bilangan 10 berada di sebelah kanan dari bilangan 3. Karena berada di sebelah kanan dari bilangan 3, maka nilainya semakin besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bilangan 10 itu lebih besar daripada bilangan 3. Selanjutnya adalah mengurutkan bilangan bulat. Misalkan ada soal
Seperti ini. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Bilangan itu adalah 3, 1, 2, 0, dan negatif 4. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka kita mengambil bilangan yang berada di sebelah kiri terlebih dahulu, karena diminta mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi jawabannya dimulai dari negatif 4, negatif 3, 0, 1, dan 2. Untuk mengukur pemahaman kalian bisa mengerjakan soal berikut ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi bilangan bulat. Yang pertama ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kita langsung ke contoh. Misal nomor 1, negatif 12 dikurangi 5. Karena tandanya sama, maka dijumlahkan. Negatif 12, negatif 5. Berarti jawabannya adalah negatif negatif 17. Karena hutang ditambah hutang, maka hutangnya bertambah. Yang kedua ada 10 ditambah 9. Karena tandanya sama, maka juga dijumlahkan. Berarti jawabannya 19. Yang ketiga ada 20 dikurangi negatif 60. Nah, di sini ada tanda kurang yang bertemu tanda negatif. Karena ada tanda kurang bertemu tanda negatif, maka tandanya berubah menjadi tanda jumlah. Jadi, 20 dijumlahkan dengan 60. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 80. Yang kedua ada operasi perkalian dan pembagian. Ingat, jika bilangan itu positif dikalikan positif ataupun positif dibagi positif, maka menghasilkan positif. Jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif ataupun sebaliknya, bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan negatif. Apabila ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif ataupun bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Yang terakhir, apabila ada bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif ataupun sebaliknya, bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka menghasilkan bilangan positif. Untuk memahaminya, marilah kita memahami contoh soal berikut ini. Misalkan ada bilangan negatif 25 dibagi negatif 5. Karena negatif dibagi negatif tadi menghasilkan positif, maka jawabannya positif. Positif berapa? Positif 5. Misalkan ada bilangan negatif 12 dikali 2. Karena ada bilangan negatif yang dikalikan dengan bilangan positif, maka menghasilkan bilangan negatif. Jawabannya berapa? Negatif 24. Yang terakhir, kita akan membahas tentang bilangan berpangkat bulat positif, KPK, dan FPB. Yang pertama adalah bilangan bulat berpangkat positif. Bilangan berpangkat atau eksponen bisa ditulis dalam bentuk A pangkat B, di mana A dan B adalah bilangan bulat. Sedangkan A disebut dengan bilangan pokok dan B disebut sebagai pangkat atau eksponen. Bilangan pangkat bisa disebut sebagai bilangan yang dikalikan secara berulang. Contohnya adalah 3 pangkat 3. Bilangan pokoknya ada 3 dan pangkatnya ada 3. Karena 3 pangkat 3, maka kita bisa menggunakan perkalian secara berulang, yaitu 3 dikali 3 dikali 3. 3 ini dikalikan sebanyak 3 kali.
Jadi berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3 berapa? 27. Jadi jawaban dari 3 pangkat 3 adalah 27. Contoh yang kedua adalah 2 pangkat 4. 2 ini dikalikan sebanyak 4 kali. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jawabannya berapa? 16. Yang selanjutnya adalah FPB dan KPK. Untuk FPB dan KPK ini kita langsung ke contoh soal. Tapi sebelum itu kalian ingat bukan bahwa FPB adalah faktor persekutuan terbesar dan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Misalkan ada soal yang pertama, tentukan KPK dari bilangan 3 dan 4. Kalian harus ingat bahwa KPK adalah kelipatan. Jadi, kelipatan dari 3 itu ada 3, ada 6, ada 9, ada 12, ada 15, ada 18, ada juga 21, ada juga 24, 27, 30, 33, 36, 39, dan seterusnya. Yang kedua ada kelipatan dari 4. Kelipatan 4 itu berapa saja? Ada 4, ada 8, ada 12, ada 16, ada 20, ada 24, ada 28, ada 32, ada 36, dan seterusnya. Jika kalian perhatikan pada kelipatan 3 dan 4, ternyata ada bilangan yang sama di kelipatan 3 dan kelipatan 4. Nah, bilangan yang sama ini dinamakan dengan kelipatan persekutuan. Angka berapa saja yang menjadi kelipatan persekutuan 3 dan 4? Ya, jawabannya benar. Ada 12, ada 24, dan ada 36. Kalian harus ingat bahwa KPK kelipatan persekutuan terkecil. Dari kelipatan persekutuan ini, manakah bilangan yang terkecil? Ya, jawabannya 12. Maka dari itu, di jawaban atau dapat disimpulkan bahwa KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Yang kedua, carilah FPB dari bilangan 10 dan 12. FPB, faktor. Ya kan? Jadi, faktor dari 10 itu ada 1, 2, 5, dan 10. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Jika dilihat pada faktor 10 dan 12 ada bilangan yang sama. Angka berapa itu? 1 dan 2. Angka 1 dan 2 ini bisa disebut sebagai faktor persekutuan dari bilangan 10 dan 12. Ingat bahwa FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maka dari itu, dari 1 dan 2 manakah yang lebih besar? 2. Jadi bisa disimpulkan bahwa FPB dari bilangan 10 dan 12 adalah 2. Untuk materi FPB, KPK, dan bilangan berpangkat bulat positif, kalian bisa mengerjakan soal sebagai berikut. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, jangan lupa ucapkan hamdalah, dan lalu jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan atau soal-soal yang ada di video ini. Untuk pengumpulan tugasnya, nanti bisa dikirim lewat grup WA kelas ya pada pukul 5 sore. Untuk itu, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.